Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan klasikal. Nah, kegiatan kita hari ini adalah menjadi remaja kreatif dan inovatif. Baik, Ananda semuanya, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda semuanya, walaupun di dalam masa pandemi tidak membatasi kita menjadi seorang remaja yang kreatif dan inovatif. Nah, tujuan kita belajarnya adalah dapat mewakili atau dapat memiliki wawasan untuk menjadi remaja kreatif dan inovatif, serta mampu memahami strategi untuk menumbuhkan kreativitas tersebut. Nah, Ananda semuanya, sebelum kita mulai, kita akan mengadakan ice breaking yang tujuannya adalah mencairkan kebukuan. Nah, ice breaking kita hari ini adalah tentang tebak gambar dan persepsi. Nah, dalam hal ini tebak gambar dan persepsi. Kita tebak gambar dan apa persepsi kita terhadap gambar yang kita lihat. Oke, baik, kita mulai. Baik, Ananda semuanya, di layar udah kelihatan ada sebuah gambar. Nah, kita ikuti berdasarkan pertanyaan. Yang pertama, gambar apakah yang Anda ketahui? Nah, berdasarkan yang disampaikan di awal, kita mempersepsikan masing-masing menurut pendapat kita gambar yang ada tertera. Oke, silakan lihat gambar yang tertera tersebut. Nah, yang kedua, bisakah Anda menemukan orang pada gambar tersebut? Nah, jadi yang kedua adalah bisakah kamu menemukan orang pada gambar tersebut? Ingat ya, berdasarkan dengan apa yang kita lihat dan persepsi kita masing-masing. Silakan diamati gambar tersebut. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dia pertanyaan dari yang tertera di awal tadi. Nah, untuk jawaban nomor 1, bisa pohon dan burung atau perkarangan dengan pohonnya. Nah, apapun yang Ananda jawab itu adalah semuanya benar. Karena apa? Ingat tadi pernyataannya adalah tergantung dengan persepsi masing-masing. Nah, Ananda jawab pohon bisa, burung bisa, perkarangan juga bisa. Nah, jawaban yang kedua adalah bisa. Oke, baik. Mungkin dengan adanya ice breaking tersebut, kita bisa mencairkan suasana dan semakin bersemangat mengikuti kegiatan kita selanjutnya. Baik, Ananda. Nah, kita masuk kegiatan kita. Bahwa pada dasarnya remaja adalah sosok yang cerdas dan kreatif. Sayangnya, kreativitas mereka kurang dikembangkan secara maksimal. Karena remaja yang kreatif adalah remaja yang penuh dengan imajinasi dan mampu menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi semua orang. Nah, setiap manusia mempunyai jiwa kreativitas yang berbeda-beda, dan kreativitas itu ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda juga. Seperti hal pada remaja sekarang,
sering menghabiskan waktunya untuk mengembangkan kreativitasnya dengan membuat kerajinan saja. Yang memiliki banyak ide, memiliki penemuan-penemuan baru dan menguasai teknologi baru, jelas akan memiliki peluang pendapatan yang lebih baik dibandingkan yang tidak memilikinya. Karena itu, sikap dan perilaku kreatif serta bakat perlu dikembangkan sejak dini. Jadi, Ananda semuanya sebagai seorang remaja itu harus memiliki yang namanya inovatif atau yang bisa mengembangkan kreativitasnya. Oke, baik Ananda semuanya, kita lanjutkan. Nah, ini ada tips cara menjadi remaja yang kreatif. Yang pertama, mempersiapkan dengan membuat beberapa perencanaan ke depan. Mempunyai kemampuan yang kuat dan yakin kalau kita bisa menjadi kreatif. Jadi artinya adalah kita mempersiapkan dari diri kita sendiri. Nah, apa-apa aja yang perlu kita persiapkan atau yang perlu kita rencanakan ke depannya. Kemudian yang kedua, setelah mempersiapkan beberapa rencana ke depan, kita mencoba untuk melaksanakan perencanaan tersebut dengan rileks. Artinya, setelah kita kumpulkan apa aja yang akan kita rencanakan ke depan, nah, perencanaan tersebut kita coba perlahan-lahan dengan tenang, dengan santai, dan dengan keinginan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah catatan. Ini sangat penting karena ide adalah sesuatu yang baru dan merupakan pondasi untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat, mengamati sesuatu yang dikerjakan orang lain. Nah, yang kelima, tantang dirimu sendiri. Nah, artinya adalah ketika kamu udah perencanaan ke masa depan, kamu harus membuat suatu tantangan untuk dirimu sendiri. Apakah kamu sanggup atau tidak melaksanakannya? Yang keenam adalah luangkan waktu untuk beristirahat dan relaksasi. Yang ketujuh, membangun kepercayaan yang positif. Oke, itu dia tadi tips kita mengikuti atau menuju suatu yang kreativitas. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menuju kreativitas. Yang pertama, kita harus memiliki kepercayaan yang penuh akan kemampuan akal kita. Percaya bahwa kita dapat mengembangkan pemikiran kita dan meningkatkan kepribadian kita. Nah, berarti di sini adalah kita harus memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan, kita percaya bahwa bisa kita mengembangkan apa yang kita pikirkan. Nah, selanjutnya Ananda, yang kedua, kita membebaskan akal kita dari berbagai belenggu dan penghalang yang merintangi kita untuk berpikir secara kreatif dan benar. Di antaranya belenggu dan penghalang yang berkaitan dengan cara hidup kita. Belenggu yang secara langsung berkaitan dengan ekspresi tentang kekuatan akal kita. Nah, artinya di sini adalah kita bebaskan pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu terbelenggu atau terhalang sehingga kita tidak bisa berpikir secara kreatif dan benar. Jadi, inilah salah satu kegiatan yang harus kita hilangkan, pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu tidak percaya diri. Oke, selanjutnya, nah, untuk mengembangkan jiwa entrepreneur di kalangan remaja, salah satunya remaja harus menjadikan dirinya remaja yang berkualitas, yang di dalamnya bersemayam jiwa inovatif. Itu menurut Michel Difkov atau direktur dari Idea Champion, mengetengahkan tentang kualitas dari seorang inovator dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, challenge status quo.
tidak merasa cepat puas dengan keadaan yang ada dan selalu mempertanyakan otoritas dan rutinitas serta mengkonfrontasikan asumsi-asumsi yang ada. Yang kedua, Karius, senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengintervigasi kemungkinan-kemungkinan baru atau memiliki rasa kekaguman atau sense of awe. Yang ketiga adalah self-motivate, tanggap terhadap kebutuhan dari dalam atau inner needs, senantiasa secara proaktif memprakarsai proyek-proyek baru, menghargai setiap usaha. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, visionary, memiliki imajinasi yang tinggi dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yang kelima, entertains the fantastic, memunculkan ide-ide gila, memandang sesuatu yang tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan, memimpikan dan menghayalkan sesuatu yang besar-besar. Yang keenam, takes risks, melampaui wilayah yang dianggap menyenangkan, berani mencoba dan menanggung kegagalan. Yang ketujuh, verifatatics, merubah lingkungan kerja sesuai yang dibutuhkan, senang melakukan perjalanan atau traveling untuk memperoleh inspirasi atau pemikiran segar. Yang kedelapan, playful atau humorous, memiliki keterkaitan terhadap hal-hal yang aneh dan mengagumkan, berani tampil beda, bertindak nekat, serta mudah dan sering tertawa layaknya seorang anak kecil. Yang kesembilan, self-accepting, dapat mempertahankan ide-idenya dan menganggap kesempurnaan sebagai musuh kebaikan, tidak terikat dengan apa-apa yang dipandang baik menurut orang lain. Nah, selanjutnya adalah fleksibel adaptif, terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan penyesuaian terhadap rencana-rencana yang telah dibuat, menyajikan berbagai solusi dengan gagasan. Yang kelima, makes a new connection, mampu melihat hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang terputus, mengintegrasikan dan mengkombinasikannya. Yang keenam, reflektif, menginkubasi setiap masalah dan tantangan, mencari dan merenungkan berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, recognize factors, perspektif terhadap sesuatu dan dapat membedakannya, dapat melihat kecenderungan dan prinsip serta mampu mengorganisasikannya, dapat melihat atau the big features. Yang kedelapan, tolerance ambiguity, merasa nyaman dalam situasi kacau atau chaos, dapat menyajikan situasi paradoks, tidak tergesa-gesa membenarkan terhadap suatu ide yang muncul. Yang selanjutnya adalah committed to learning, berusaha mencari pengetahuan secara terus-menerus, mensinteksikan segala input, menyeimbangkan setelah informasi yang terkumpul dan menyelaraskan setiap tindakan. Yang selanjutnya adalah balance intuition and analysis, memiliki dan memilah di antara pemikiran divergen dan pemikiran konvergen, memiliki intuisi tertentu sebelum melakukan analisis, meyakini apa yang sudah dianalisis dan menggunakannya secara hati-hati dengan menggunakan akal. Selanjutnya adalah situasi nali kolaboratif, berusaha menyeimbangkan pemikiran dari setiap individu, membuka pelatihan dan mencari dukungan organisasi. Selanjutnya adalah formally articulate, mengkomunikasikan setiap gagasan secara efektif, menerjemahkan konsep abstrak ke dalam bahasa penuh arti, menciptakan protektif atau model yang dianggap paling mudah. Selanjutnya adalah resilience, merefleksikan hal-hal dianggap mengecewakan atau yang tidak diinginkan, belajar dengan cepat dari umpan balik, berkemauan untuk mencoba dan terus mencoba lagi. Selanjutnya adalah persevering, bekerja keras dengan tekun, memperjuangkan gagasan-gagasan baru dan gigih, memiliki komitmen terhadap hasil-hasil yang telah digariskan. Baik, anak-anak semuanya, itu adalah
rangkaian materi kita hari ini tentang remaja yang berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.